William panik karena Salma berhasil menemukan penjual jam yang baru aja dijual oleh penjual tersebut kepada Andi dan juga William. Salma benar-benar kaget karena jam tersebut baru saja dijual seminggu yang lalu. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas lagi alur cerita untuk episode malam ini dan juga selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama yuk mari kita langsung bahas bersama dengan Mimin Dramanesia. Yap, kalau nggak ada halangan, Mimin akan upload video ini sebelum berbuka puasa ya teman-teman. Yap, sambil nemenin teman-teman buka puasa. Tapi kalau nggak, ya mungkin setelah maghrib lah. Tapi lihat sikon aja. Kita lihat akan diupload jam berapa. Nah, jadi begini teman-teman, ada hal unik. Memang ini akan menjadi sambungannya untuk episode besok. Ini terlebih sih untuk episode besok. Jadi begini, akhirnya kan setelah kecurigaan Salma tentang tes DNA lah, akhirnya semua gagal dan batal total. Singkat cerita, Salma benar-benar ditipu habis-habisan oleh Dinda, Roy, dan juga William yang benar-benar berakting seolah-olah nggak tahu apa-apa. Dan ini tuh benar-benar gitu, ngeselin banget, benar-benar parah banget karena seperti kayak nggak ada kapok-kapoknya untuk menipu dan terus-terusan menipu Salma gitu loh teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir ini tuh bakal berakhir gitu loh. Akan selalu banyak cara bagi Salma untuk bisa menemukan jalan, untuk bisa menemukan fakta-fakta perselingkuhan William dan juga Dinda. Terbukti. Semua pulang nih, oke. William Salma sempat adegan mesra lagi, peluk-pelukan pakai baju tidur dan lain sebagainya macamnya. Tapi kan apakah ini tidak mengurangi kecurigaan Salma kepada William kan? Tetap curiga juga. Nggak tiba-tiba jadi, halo Mas William, nggak perlu ngebahas ini lagi. Masa ini udah beres, kan nggak gitu. Salma tetap malah semakin curiga juga. Nah, jadi begini. Ketika William tertidur, semua sampai rumah nih ceritanya. Akhirnya William tuh menyadari kalau ternyata Salma ini tuh ternyata belum benar-benar bisa percaya sama William. Terlihat sekali kalau Salma tuh nggak nyaman sebetulnya dipeluk William, gak nyaman satu kamar lagi sama William, dan gak nyaman meneruskan pernikahannya bersama dengan William. Dan kelihatan banget juga kalau Salma tuh udah capek, udah bener-bener muak, dan ingin semua tuh segera beres. Ya cukup wajar ya teman-teman, karena kan capek juga. Setiap hari dibohongin, setiap hari ditipu, setiap hari dikadalin, setiap hari bener-bener seperti gak dihargai, dibohongi terus, ya siapa yang tahan juga. Hingga pada akhirnya kan ini bikin Salma pun juga jadi mikir, kayaknya memang udah harus diakhiri aja, karena kan gak ada lagi yang bisa dipertahankan juga. Dengan sama yang gak betah, gak mau lagi ketemu dan lain sebagainya macamnya. Ini ngebuktiin kalau memang Salma tuh pengen semuanya segera berakhir. Capek, bayangin dipeluk udah gak nyaman, ngobrol udah gak nyaman, sekamar udah gak nyaman, tidur bareng pun juga udah gak nyaman. Bayangin loh teman-teman, saking Salma tuh udah feel-nya tuh udah berbeda, udah gak ada rasa lagi kepada William. Masih sayang, cuman kayak untuk bersama tuh udah gak bisa gitu loh. Dan William tuh kan maksain keadaan. Maksudnya memaksa Salma tetap bersama William pun selamanya gak akan pernah bikin Salma bahagia kok. Malah bikin Salma jadi orang gila, stres. Dan ini udah terlalu kelewatan juga. Benar-benar kelewatan banget lah ibaratnya. Sehingga hal inilah yang paling gak disukai oleh Salma. Dan Salma tuh benar-benar menaruh curiga tuh kepada William tuh udah bukan curiga lagi. Udah benar-benar kayak detektif banget lah. Jadi pas William tidur, diambil lah HP William dan sebagainya macamnya. Namun Salma menemukan ada jam. Ada jamnya William. Kan Salma jadi heran, loh bentar, jam yang dipakai Roy sama William kenapa sama? Dan waktu itu William bilang kalau jam ini hanya dimiliki oleh 3 atau 4 orang di dunia. Secara logika teman-teman, kan gak masuk akal. Roy kan gak sekaya William, jadi harusnya Roy ini gak mampu. Kalau sekarang jamnya jadi ada 2, itu artinya ada seseorang yang berusaha untuk menutupi masalah ini dan supaya seolah-olah Roy ini adalah ayah kandung Delia. Akhirnya langsung tring nih pikiran Salma.
Lah iya ya, benar juga nih. Lalu gak lama kemudian Salma minta tolong kepada Jisoo dan juga Sam. Lalu Jisoo pun juga berhasil menemukan penjual yang sudah menjual jam tangan tersebut. Nah, penjual tersebut bilang teman-teman, kalau jamnya baru aja dijual beberapa minggu yang lalu kepada seseorang yang bernama William lewat perantaranya bernama Andy. Bahkan penjual tersebut, kolektor tersebut memberitahukan kalau uang ditransfer ke rekening atas nama William Prawira. Dan ini kan benar-benar bikin Salma pun kaget. Oke Pak, saya mau ketemu. Tujuannya ketemu tentu aja untuk memperlebar pembicaraan supaya bisa ngobrol sana kemari dan lain sebagainya macamnya. Singkat cerita, Salma pun juga langsung bergegas dan akhirnya menemui pemilik jam tersebut. Mantan pemilik jam atau kolektor. Karena kan kalau untuk jam yang cuma ada 2 di dunia, 3 di dunia, mobil yang cuma ada 5 di dunia, itu tuh nggak mungkin dimilikin sama sembarang orang. Karena harganya itu pasti di atas miliaran lah. Dan itu nggak mungkin banget dimilikin sama bener-bener orang yang random. Nggak bisa. Harus orang yang bener-bener super duper kaya. Dan biasanya kolektor ini tuh nggak mau sembarangan juga ngejualnya. Karena tahu bisa ngeliat lah ini orang kaya apa enggak dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya setelah berhasil bertemu, dijelaskanlah panjang lebar dari A sampai Z. Nah, entah bagaimana ceritanya di sisi lain sebelum kita lanjut lagi, William ini tuh tiba-tiba datang ke sebuah tempat di mana di situ ada Argo dan juga Kinari. Entah Argo ini cari baju untuk resepsinya atau apa, tapi yang jelas William ini tuh dimarahin habis-habisan sama Argo. Karena Argo kaget Roy tiba-tiba ingin menikah sama Dinda. Akhirnya Argo pun juga ngebongkar lah dalam tanda kutip kebusukan William tuh. Kalau ini tuh pasti adalah ide dari William dan itu bikin William marah dan hampir mukul Argo lagi. Yap, lagi dan lagi ya. Orang-orang baik seperti Argo dan juga Salma selalu aja dibungkam seperti ini. Dan untungnya tuh Tuhan baik ya, kelihatan banget lah. Alur cerita tuh sekarang mendukung kepada Salma dan juga Argo. Kan ada aja jalannya. Setiap William bilang maksa-maksa Salma buat percaya sama William nih, emang si dasar penipu nih, manipulatif. Ujung-ujungnya apa? Tuhan selalu memberikan jalan kepada Salma untuk saya jangan percaya, ini ada buktinya lagi. Makanya Salma diketemukan dengan orang penjual jamnya, dengan kolektor jamnya. Sehingga apa? Jadi kan akhirnya ditemuin alurnya. Dijual kepada lewat perantara Andi dan ditransfer melalui rekening atas nama William Prawira, teman-teman. Ini kan curiga seminggu yang lalu. Itu artinya Andi disuruh William untuk beli jam tersebut. Ini Salma yang mikir ya. Untuk nutupin fakta kalau William ini adalah ayah kandung dari Lia. Dan Salma langsung, gila William. Rela ngeluarin uang 10 miliar hanya untuk hal-hal bodoh seperti ini. Sehingga ini kan bikin Salma marah. Salma akhirnya gak bisa tidur juga. Karena kan ya gimana mau tidur teman-teman. Karena akhirnya kepikiran terus masalah ini. Untungnya beruntung ketemu dengan penjual kolektor tersebut. Dan William pun juga gak bisa berkata apa-apa. William hanya bisa terdiam ketika Salma akhirnya mengetahui semuanya. Kan Salma jadi nanya juga, ngapain punya jam 2? Aneh banget, jam yang sama lagi. Buat kasih ke Roy ya? Langsung kan Salma pun juga jadi yang ngetawain, yang bener-bener ngetawain sinis, ngerti gak sih teman-teman? Dan ini benar-benar bikin William pun juga panik. Dan udah dipastiin ya, buat William sih silakan aja bohong sebetulnya. Mau berbohong dari A sampai Z pun juga silahkan. Karena pasti Salma udah pasti bakal gugat cerai. Karena Salma akhirnya nanti bakal dibantu juga sama Argo. Argo bakal bantu Salma buat ngebongkar kebusukan Kinari juga. Jadi ini adalah kayak win-win solution lah. Atau jalan dari Tuhan supaya bikin Salma tuh akhirnya bisa mengetahui semuanya. Dan ini benar-benar sangat luar biasa. Senang aja teman-teman maksudnya karena Salma akhirnya mengetahui kebenaran yang pasti, yang valid, tanpa harus pusing-pusing lagi. Yap, ada aja kan jalan Tuhan. William, udahlah jujur aja gitu loh. Mau sampai kapan? Mau bohong pun nih nanti bakal tetap ketahuan juga kalau William tuh ayah kandung Lia dan Roy itu bukan ayah kandung Lia. Udah ketahuan juga. Mana ada Argo yang bakal turun tangan. Habis William. Malah ini semakin bikin William di mata Salma tuh kayak nggak ada harga dirinya lagi.
Karena kan bagi Salma, ya buat apa ngehargain William, sedangkan William sendiri gak pernah ngehargain Salma dan selalu bohong kepada Salma. Dan perceraian ini tinggal sebentar lagi. Gimana teman-teman? Seneng gak dengan apa yang dilakukan oleh Salma? Coba kalau senang boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.